Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program Lensa Nusantara yang akan menghadirkan berbagai informasi menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat untuk Anda. Selama beberapa menit ke depan, kami telah merangkum 3 informasi utama, mulai dari kuliner kekinian, wisata edukasi yang menarik untuk dikunjungi, hingga informasi seputar transportasi publik yang memudahkan aktivitas masyarakat. Saya, Dita Meta, inilah Lensa Nusantara selengkapnya. Kuliner menjadi salah satu hal yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Tidak hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai gaya hidup, terutama bagi anak muda yang gemar mencoba makan kekinian. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengulik berbagai sajian menarik yang ada di kawasan Taman Rasa, Pasar Modern Gading Serpong. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Akhir pekan ini memang menjadi waktu yang paling dinanti untuk melepas penat bersama keluarga tercinta. Tak heran, Taman Rasa Gading Serpong memiliki suasana asri dan nyaman. Dengan konsep bangunan terbuka seperti yang ada di belakang saya, menjadi alasan utama mengapa lokasi ini sering menjadi tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan weekend bersama keluarga tercinta. Selain tempatnya yang nyaman, menu makanan yang disajikan juga menggugah selera, dari berbagai jenis hidangan Nusantara hingga hidangan kekinian yang memanjakan mata. Jujur saja, mulai dari tadi saya sudah merasa lapar karena sedari tadi menghirup aroma makanan di sekitar saya. Tak perlu lama-lama, saya akan mengajak pemirsa untuk mencari hidangan yang ada di Taman Rasa Gading Serpong ini. Indonesia memang tidak pernah kehabisan tempat untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner. Salah satu yang menjadi tempat yang mengundang perhatian para masyarakat adalah Taman Rasa Gading Serpong yang berada di Tangerang. Pusat kuliner yang resmi beroperasi sejak November tahun 2025 ini merupakan bentuk reinkarnasi dari tempat kuliner yang dulunya juga sangat populer di depan ruko Pasar Modern Paramount. Kuliner yang disajikan sangat beragam, dari kuliner asli Indonesia hingga kuliner khas Tionghoa dengan beragam bentuk, dari makanan berat, makanan ringan atau dessert, hingga minuman. Menariknya, Taman Rasa Gading Serpong sangat memahami keberagaman para pengunjungnya. Pihak pengelola secara rapi mengelompokkan area antara tempat kuliner halal dan kuliner non-halal. Jadi, para pemirsa tidak perlu khawatir lagi, semua bisa menikmati waktu bersantap dengan informasi yang sudah disediakan. Tempat yang disediakan juga menarik perhatian pengunjung. Taman Rasa Gading Serpong ini mengusung tema semi terbuka. Para pengunjung dapat merasakan pengalaman menikmati kuliner dengan pemandangan yang asri dan sejuk. Terlebih lagi, ketika pemirsa mengunjunginya pada sore menjelang malam, Anda dapat menikmati sunset dengan langit yang indah, namun tetap terlindung dari cuaca. Karena kita jualnya soto Lamongan, udah pasti menu yang paling dicari itu soto ya. Cuman karena soto Lamongan itu paling cocok sama perkedel, kita juga ada sediaan perkedel. Dari menu tambahan perkedel yang paling sering dicari, jadi soto Lamongan dan perkedel. Mungkin roti bakar coklat keju ya di sini bestsellernya, soalnya orang-orang pesen seperti kalau Indomie nyemek sih, sama internet keju paling ya. Halo pemirsa, nah di sini di depan saya nih sudah ada beberapa menu makanan. Nah yang pertama itu ada Indomie nyemek,
yang kedua itu ada soto, yang ketiga itu ada roti bakar green tea, dan untuk minumnya aku pesen es jeruk. Oke, ini sebenarnya dari aromanya ini bener-bener ngebuat saya tambah lapar ya, karena dari tadi juga saya sudah mencium aroma-aromanya, jadi setelah makanannya datang itu jadi tambah lapar gitu. Jadi tanpa lama-lama lagi kita cicipin satu-satu. Nah, kita lanjut lagi ke makanan yang kedua. Yang makanan yang kedua ini di sini ada soto. Ya, untuk sotonya ini kita kayaknya cicipin kuahnya dulu kali ya, sebelum nanti kita kasih bumbu-bumbu yang lain. Oke, karena tadi kita udah nyobain kuahnya, sekarang kita nyobain isiannya. Nih. Oke, karena tadi kita udah makan, jadi sekarang haus ya. Kita minum es jeruk. Karena tadi kita udah makan makanan yang gurih, terus tadi kita juga udah minum es jeruk. Sekarang kita ke menu yang terakhir. Di sini ada roti bakar green tea ya teman-teman. Nah, pemirsa, perut sudah kenyang, hati pun senang. Bagi Anda yang belum memiliki agenda pekan ini, Taman Rasa Gading Serpong dapat menjadi tempat Anda untuk memboyong keluarga tercinta dan menikmati hidangan lezat dengan suasana asri dan nyaman. Dari Taman Rasa Gading Serpong, saya Dian melaporkan kembali ke Dita di studio. Pemirsa, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, memahami sejarah tetap menjadi hal yang penting. Namun, kini belajar sejarah tidak lagi membosankan. Melalui konsep yang lebih interaktif dan visual, Museum Nasional di Jakarta hadir memberikan pengalaman edukatif yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Penting sekali sebagai warga negara Indonesia untuk menghargai sejarahnya. Belajar sejarah tidak hanya melalui teks pada buku, namun berwisata ke museum kita bisa mempelajari sejarah dengan pengalaman yang menyenangkan. Saya mengajak Anda untuk menelusuri Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai Museum Gajah yang berada di pusat ibu kota. Sejak dibuka kembali, museum ini menampilkan wajah baru yang lebih modern dan interaktif. Perhatian masyarakat yang ingin berwisata edukasi dengan pengalaman yang menyenangkan. Seperti apa keseruannya? Yuk ikutin saya. Akhir pekan ini memang menjadi waktu para pemirsa untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Setelah sepekan beraktivitas, untuk melepas penat tentu paling cocok jika diisi dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menambah wawasan bagi keluarga, terutama anak-anak yang ingin belajar sejarah dengan menyenangkan dan menarik. Pasca kebakaran hebat yang melahap sebagian museum pada tahun 2023, pihak Museum Nasional melakukan transformasi besar-besaran. Melalui konsep reimajinasi, Museum Nasional Indonesia berinovasi dengan mentransformasikan sistem untuk pengunjung berinteraksi dengan artefak-artefak yang bersejarah di museum ini melalui penggunaan teknologi audiovisual yang menarik perhatian mata pengunjung. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi, khususnya untuk anak muda di Museum Nasional ini adalah ruang Immersiva.
yang dimana ruangan ini mengenal sejarah melalui penggunaan video mapping secara 360 derajat yang akan membungkus seluruh ruangan. Pengunjung akan seolah terlempar ke masa lalu untuk melihat sejarah kejayaan Nusantara pada masa lampau. Dengan ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Pengalaman sensorik yang ditawarkan tidak hanya memanjakan mata melalui visual yang megah, tetapi juga menyentuh hati pengunjung melalui narasi yang kuat dan menggunakan musik yang dramatis. Teknologi imersif ini menjadi mesin waktu yang dapat membuat pengunjung kagum akan kekayaan budaya yang kita miliki. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat bukti artefak-artefak sejarah yang beragam dengan penjelasan yang lengkap melalui teks yang ditampilkan, mulai dari sejarah evolusi manusia purba dan hewan purba yang mendiami daerah Nusantara melalui bukti kerangka-kerangka yang ditampilkan. Pengunjung dapat melihat langsung bentuk kerangka tersebut. Terdapat juga ruang arkeologi yang berisikan koleksi patung atau arka pada masa agama Hindu-Buddha. Pengunjung dapat melihat acara-acara yang beragam berdasarkan jenis dan penjelasan historisnya, mulai dari Arka Bariwarawa yang merupakan arka terbesar di museum ini, Arka Gemesa, dan masih banyak arka lainnya. Pengunjung juga dapat mengunjungi ruangan yang berisikan multi bukti kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, termasuk peta-peta kuno, furnitur antik bergaya kolonial, mata uang kuno hingga peninggalan VOC dan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia pada masa penjajahan. Mungkin alasan kenapa kita tertarik dengan Museum Nasional itu karena kita ini memiliki ketertarikan dalam melihat banyak sekali arka-arka di Museum Nasional ini. Terutama kan Museum Nasional ini terkenal dengan arkanya yang sangat bersih, terus dengan sangat dijaga dengan rawat dengan baik. Jadi kita pengen melihat bener nggak sih ini tuh peninggalan Indonesia terjaga dengan baik atau enggak gitu kayaknya. Kalau untuk aku sendiri, kesan pertamanya itu aku sangat memukau ya. Itu kata yang sangat paling pantas untuk menyebutkan perasaan aku saat aku mendatang ke Museum Nasional ini. Aku sangat terpukau oleh betapa estetiknya tempat-tempat yang di spot-spot kayak gini, dan wow, aku sangat suka gitu. Makanya aku juga. First impression aku ngeliat Museum Nasional tuh kayak wow banget, karena menurut aku bagus, apalagi aku nggak pernah ke museum, jadi ya kayak sedikit ini aja kaget karena terjaga banget tempat-tempatnya. Kalau aku sama sih, kayak ini first time aku ke museum juga, jadi untuk aku yang baru pertama kali ke museum ini lumayan amazed buat aku. Museum Nasional telah berhasil mengemas sejarah menjadi pengalaman yang edukatif sekaligus menyenangkan. Fasilitas berbasis teknologi ini sangat cocok untuk para pelajar, mahasiswa, orang tua, dan serta generasi muda yang selama ini menganggap sejarah kurang menarik. Ditambah dengan lokasinya yang strategis dan mudah dijangkau. Saya Nadini dari Jakarta Pusat, kembali studio. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut adanya transportasi yang efisien dan terjangkau. Salah satunya solusi yang kini semakin diminati adalah transportasi publik seperti KRL. Di Tangerang, telah hadir stasiun baru di kawasan Jatake yang diharapkan dapat membantu aktivitas masyarakat sehari-hari. Lalu seperti apa kondisi dan manfaat dari stasiun ini? Berikut liputannya. Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia dan pihak swasta secara resmi membuka stasiun baru, yakni Stasiun Jatake. Nama stasiun ini diambil dari keberadaan stasiun tersebut yang dibangun di daerah Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Kehadiran stasiun Jatake diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi sekitar dengan mengusung Transit Oriented Development atau TOD. Kedepannya kawasan stasiun ini akan berlangsung terintegrasi penuh dengan pusat perbelanjaan, perkantoran, area komersial, serta kawasan hunian modern di BSD City.
Secara fasilitas dan stasiun Jatake memiliki area yang luas dengan pengunjung area hijau yang estetik. Terlebih lagi, para pengunjung stasiun yang dijemput oleh ojol dapat diturunkan tepat di depan stasiun Jatake. Pada area parkir, kapasitas menjadi tantangan karena stasiun ini masih memiliki keterbatasan pada lahan parkirannya jika dibandingkan dengan penggunaan KRL sekitar Jatake ketika di hari-hari sibuk. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para pengguna KRL yang ingin memarkirkan kendaraan mereka. Stasiun ini dibangun dengan desain yang modern. Dengan gedung 3 lantai, stasiun ini memiliki beragam fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pengguna KRL, mulai dari papan informasi jadwal kereta yang real time, lift bagi pengunjung terutama bagi pengunjung disabilitas, musala bersih yang dapat digunakan oleh pengguna beragam muslim, toilet yang modern, pos kesehatan bagi pengguna yang mendadak mengalami gangguan kesehatan, hingga ruang laktasi khusus bagi ibu menyusui. Terdapat juga fasilitas pengisian data ponsel secara gratis. Pihak pengelola juga secara khusus menyediakan loket ramah disabilitas demi mewujudkan transportasi publik yang inklusif untuk semua kalangan. Pada area 3 lantai, area ini yang akan menghubungkan stasiun dengan peron kereta. Para pengunjung yang akan menuju peron kereta dapat melalui lantai 3 dengan melakukan tap kartu pengunjung terlebih dahulu. Area ini juga menawarkan fasilitas rooftop bagi pengunjung. Walaupun hingga saat ini area rooftop masih belum dibuka secara umum, hal ini dikarenakan stasiun Jatake belum sepenuhnya selesai. Masih banyak hal yang akan dibangun, salah satunya adalah area di depan stasiun sebagai jalur pedestrian para pengunjung. Dibangunnya stasiun Jatake didorong untuk mendukung mobilitas masyarakat sekitar melalui jalur Green Line lintas Tanah Abang, Rangkas Bitung. Tak heran, stasiun ini dirancang untuk menunjang mobilitas yang tinggi. Stasiun Jatake memiliki luas bangunan 3.198 meter dengan panjang peron 300 meter dan dirancang melayani hingga 20.000 penumpang per hari dengan headway perjalanan 5-10 menit. Hal ini dikarenakan tren menggunakan komuter lain yang kian melonjak setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah pengguna komuter lain tercatat berada di angka 43,3 juta orang. Angka ini kemudian melonjak tajam setahun berikutnya, di mana pada tahun 2023 menyentuh dengan angka 62,1 juta pengguna. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kelonjakan pengguna dengan menembus 70 juta pengguna, hingga pada tahun 2025 data terbaru menyebutkan bahwa pengguna komuter lain mencetak angka tertinggi yakni 77.055 juta pengguna. Angka ini membuktikan bahwa transportasi publik kini semakin menjadi pilihan utama masyarakat. Di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi, melihat tren yang terus meningkat, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga efisien perjalanan tetap optimal. Di tengah padatnya arus penumpang yang diprediksi akan terus bertumbuh. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang telah kami sajikan hari ini dalam Lensa Nusantara. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambah wawasan serta memberikan inspirasi bagi Anda. Saya, Dita Meta, beserta seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat melakukan aktivitas. Selamat pagi.